Pernyataan mengejutkan yang diungkapkan Agus Salim, korban penyiraman air keras terkait Pratiwi Novianti alias Novi, yang diketahui menjadi relawan yang membantu mengumpulkan uang donasi untuk Agus, kembali mencuri perhatian publik. Ya, pasalnya Agus yang seharusnya berterima kasih terhadap Novi karena telah membantunya, kini justru tampak menjelek-jelekan Novi. Bahkan dengan lantang menyebut Novi adalah orang yang kejam, lantaran mengambil alih uang donasi, serta membuat dirinya dibanjiri hujatan netizen. Dan untuk mengetahui beberapa pernyataan Agus terkait Novi yang kembali menimbulkan polemik, maka inilah 5 pernyataan mengejutkan Agus Salim soal Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu heboh pernyataan Agus yang menyebutkan bahwa Novi adalah orang yang kejam. Dan saat dikonfirmasi langsung oleh Agus, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut ia ucapkan lantaran ia merasa bahwa Novi adalah biang kerok yang kini membuatnya dihujat oleh jutaan netizen. Ia, Agus merasa depresi lantaran Novi terus berkoar-koar di media sosial dan menggiring netizen untuk menghujatnya. Lantas seperti apa pernyataan Agus dan seperti apa respon Novi setelah mendengar hal tersebut? Gimana nggak depresi gitu? Ya depresi ya pasti depresi lah, banyak hujatannya kayak gitu. Pasti salah ya Gus ya, semuanya salah. Hujatan nggak ada hujatan, aku juga depresi, apalagi ada hujatan kayak gitu. Ya. Kenapa Gus bilang sama Mbak Nov itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur nama yayasan ya silahkan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan, jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan, udah Betul. perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga, terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Gitu, saya lebih cenderung sedih sama statement Mas Agus. Terus kok jahat banget, yang ngebully kan bukan saya. Yang ngebully kan netizen, saya nggak ngolok-ngolok. Saya ngolok-ngolok dari mana? Beberapa waktu lalu, Novi mengungkapkan bahwa penarikan uang donasi milik Agus dilakukan tanpa adanya paksaan siapapun. Novi menambahkan Agus dan keluarganya sendiri yang bersedia menitipkan uang donasi itu untuk dikelola oleh yayasan yang dinaungi Novi selama masa pengobatan Agus. Namun, baru-baru ini Agus memberikan pernyataan yang mengejutkan, di mana ia menyatakan bahwa ia menyetujui kesepakatan tersebut lantaran mendapat penekanan dari Novi. Lantas, seperti apa pernyataan Agus dan seperti apa penjelasan dari pihak Novi? Mas Agus, ketika Mbak Novi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelaskan. Ya udah pastilah. Udah pasti. Kita kan ada ketakutan karena dia buat story-story Maka, itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya. Ya, kita buka di persidangan ya. Saya nggak mau capek. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu. Karena langsung masnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi itu dipercayakan sama Tenovi. Ya, jadi nggak ada namanya paksaan gitu. Ini pemberkasan udah kita siapkan juga. Jadi kemarin yang pertama pentransferan tanpa ada paksaan ya. Oh ya, harus digarisbawahi.
Iya. tanpa adanya paksaan, karena kan mereka ke rekening BCA sendiri, nggak diborgol, nggak dipaksa gitu ya. Berarti mereka sehat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan ada CCTV bang kan, jadi nggak boleh dibohongin tuh. Istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan, katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa, nggak ada yang maksa, ngapain saya maksa? Agus secara mengejutkan mengungkapkan bahwa selama uang donasi berada di tangan Yayasan Novi, Novi tidak pernah mentransfer atau memberikan uang untuk pengobatan Agus. Sedangkan diketahui sebelumnya, Novi menyatakan bahwa ia akan mentransfer uang yang dibutuhkan oleh Agus selama masa pengobatan. Lantas, seperti apa pernyataan Agus dan seperti apa pembelaan pihak Novi? Perawatan sekarang sih kan masih kontrol sih gitu, belum nyampe ke tahap tindakan operasi sih. Di rumah sakit mana Mas Agus? Kalau ini untuk sekarang sih kontrol Rumah sakit kemarin rumah sakit nasional ya, RSUP ya? Iya, RSUP Cipto. Cipto artinya pakai dana dari itu yang hasil donasi Enggak, atau kan udah enggak? dikembalikan Pak. Kan Novi janjinya akan dikeluarkan jika mau ke rumah sakit mana aja gitu Bang. Enggak sih, kalau Mbak Novi bilang sih khusus ke JC aja sih gitu. Oke. Baik, karena aku nangkepnya gitu Bang, dia ngambil lagi uangnya buat nanti Mas Agus berobat di rumah sakit mana. Nanti Mas Agus tinggal minta dan dibayarin sama dia gitu. Enggak lah. Cuman kalau yang di JC kan memang dia memang bayarin sih gitu. Yang kemarin-kemarin. Iya, cuman kan belum ada, maksudnya kan udah kayak gini tuh belum ada komunikasi. Semenjak Mas Agus mengembalikan uang, nggak pernah kan Mbak Novi lagi transfer uang kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Dari semenjak Mbak Novi mengambil uangnya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari awalnya Bang. Ya, dari uang yang kita transfer 1,3 miliar, udah lihat barang buktinya, mau lihat? Udah ya, udah kemarin ya, yang tahu kan? Jadi uang tersebut sudah dikembalikan dan semenjak itu janji Mbak Novi ditepati sehingga sampai berakhirnya masa somasi kami, ya. Jadi mohon maaf ya, ketika dengan rasa menyesal ya, saya sebetulnya mau Mbak Novi menggiring netizen untuk baik sama Agus. Saya mau netizen tidak lagi menyerang Agus, karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba kalau orang-orang yang benci Mas Agus, wah puas Mas Agus tuh, rasain lu segala macam, apakah makin sakit gitu. Pada saat kemarin keluarga minta uang untuk biaya salah satu rumah sakit ya di JSC, itu mintanya ke yayasan kita, dan kita kan sekali lagi kita kelola untuk biaya pengobatan Mas Agus, bukan untuk personal atau yayasan kami, enggak sama sekali. Jadi 1,3 itu utuh untuk pengobatan Mas Agus. Nanti setelah selesai Mas Agus, kalau insya Allah ada uang lebih ya Mas, kita bisa beli mungkin usaha untuk Mas Agus gitu ya, supaya Mas Agus tidak perlu menyita waktu yang berlebihan karena masa pemulihan ya Mas. Misalnya bikinlah usaha kontrakan rumah gitu, jadi Mas Agus juga bisa stay di sana, tinggal di sana, dan Mbak Elmi pun bisa turut serta menjaga Mas Agus gitu. Setuju ya Mas? Setuju. Jadi nanti sisanya juga mungkin untuk kebutuhan apa-apa itu masih banyak yang lainnya, tapi ya sesuai kesepakatan dan akad pertama ya guys, bahwa uang kita untuk open donasi hanya untuk operasi dan pengobatan terlebih dahulu. Agus menilai bahwa Novi tidak menepati janji lantaran saat awal di mana uang donasi belum terkumpul banyak, Novi menjanjikan membawa Agus ke rumah sakit besar untuk melakukan operasi mata. Namun menurut Agus, setelah uang donasi terkumpul hampir senilai 1,5 miliar rupiah, justru timbul fitnah-fitnah yang bahkan hingga kini menjadi kisruh di jagat maya. Lantas, seperti apa pernyataan Agus? Dan seperti apa perasaan Novi setelah disebutkan demikian? Ya, awalnya baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu gak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke
ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya, timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu. Udah pertama itu emang kita baik-baik aja, memang aku nggak, wah benar-benar baik banget nih Mbak Novi gitu mau bantuin Agus gitu kan, Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan, vonis gitu. Yang di sebelah ini memang nggak bisa sama sekali, tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi ya kayak gitu bilang sama Agus ya, katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu, yang pas dapat yang 35 juta itu. Mas Agus tapi fokus aja katanya ke RSCM aja udah gitu doang. Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut, gitu loh. Takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya maka di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Agus mengungkapkan bahwa ayahnya mendadak diwawancarai oleh pihak Novi tanpa izin dari pihak keluarga. Ya, Agus menilai bahwa pihak Novi sengaja mencari celah untuk pembelaannya. Merasa geram dengan kisruh yang terjadi, tim kuasa hukum Agus, Farhad Abbas pun kembali memberikan pesan tegas untuk Novi. Lantas, seperti apa pernyataan Agus? Dan seperti apa kegeraman pihak Agus terhadap Novi? Jadi tuh intinya dia bilang ngajak ngerokok, katanya diwawancarain, terus aku nangis tuh. siapa Mas yang dibilang ngajak rokok siapa? Bapak Gerinya. Oke. Terus diajak ngerokok, bentar ya Gus, bapak mau ajak ayah ngerokok dulu ya katanya gitu. Nggak tahu diwawancarain, Agus nangis tuh teriak-teriak. Ya udah, pokoknya itu semua rekayasa dia lah untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia berhak mengelola uang 1,3 miliar gitu kan Gus? Betul nggak Terus Gus? Agus bilang juga sama Pak Geri pas waktu pemindahan tuh kan, Pak di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak, aku bilang gitu kan, itu nggak boleh, aku bilang gitu. Nggak apa-apa Gus katanya gitu. Nanti kan walaupun ke yayasan nanti Agus tetap kita ini kok, kita kontrol. Pokoknya nanti segala kebutuhan Agus di rumah sakit kita yang kontrol. Oke, katanya. pokoknya pada intinya dasarnya orang kalau udah berantem, udah nggak suka, sudah saling jahat, udah masa terganggu ini, ngapain lagi lu mau jadi mama angkatnya? Ya, serahkan uangnya kembali sama Agus. Kalau lu nggak serahin, gua laporin. Itu bujuk rayunya ada, penipuan, penggelapan, ya.